Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep mall ya. Di mana materi konsep mall ini di dalamnya berisi rumus-rumus ya. Nanti setelah rumus-rumus dipahami, kemudian kita terapkan ke dalam soal. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada kali ini ada 4 ya. Yang pertama, menghitung jumlah partikel suatu zat. Yang kedua, menghitung massa suatu zat. 3, menghitung volume suatu zat. 4, menghitung mol suatu zat yang berhubungan dengan jumlah partikel, massa, dan volume ya. Nah, ini semuanya penerapan dari rumus-rumus. Maka di sini diawalinya juga dengan menghitung. Kita mulai ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan ini pada Romawi 1 itu hubungan mol dengan jumlah partikel, itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua hubungan mol dengan massa. Kemudian yang ketiga hubungan mol dengan volume ya. Jadi nanti ada 3 poin di sini. Yang pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. Yang kedua, hubungan mol dengan massa. Yang ketiga, hubungan mol dengan volume. Kita mulai yang pertama ya. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Rumus-rumusnya nih lihat di sini. Dihafalkan nanti ya, dihafalkan. Jumlah partikel itu rumusnya mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dihafal. Dari rumus yang di atas ini berarti bisa dicari rumus molnya kan, bisa digulak-gilek kan kalau dalam matematika. Maka kalau yang dicari molnya berarti bisa ketemu rumusnya ya. Mol berarti di sini jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi untuk yang Romawi pertama hubungan mol dengan jumlah partikel sudah ketemu 2 rumus, dihafalkan. Kemudian ada yang dinamakan partikel. Partikel ini ada 3 jenis. Bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Kalau atom contohnya apa? Na, Mg, F, E, Cu berarti belum punya teman ini ya. Yang terdapat dalam tabel periodik itu semuanya adalah atom. Molekul bagaimana? Molekul kalau si atom-atom itu sudah berteman. H2O, ada H dengan O, CO2, C6, H12O6, sudah dijelaskan ini mah ya. Sedangkan ion ada ion positif, ada ion negatif. Berarti contohnya Na+, Br-, dan seterusnya. Berarti jumlah partikel ini tergantung soal. Partikelnya bisa diganti menjadi atom, jadi jumlah atom. Kalau dengan molekul, jumlah molekul. Kalau dengan ion, jumlah ion. Jadi jumlah partikelnya bisa diganti tergantung soal yang diketahuinya. Apakah soal yang diketahuinya berupa atom, berupa molekul, atau ion. Sekarang mari kita terapkan kedua rumus ini ke dalam bentuk soal. Nah, lihat nih. Kita mulai nomor 1. Berapa jumlah molekul nih? Berapa jumlah molekul air? Nah, berarti jumlah molekul, berarti jumlah partikel kan? Berarti yang ditanyakan ini nanti jumlah partikel. Partikelnya berupa molekul. Mengapa berupa molekul? Kan zatnya air, H2O. Berapa jumlah molekul air dalam 0,5 mol air? Nah, ingat. Jumlah molekul berarti jumlah partikel. Rumusnya tadi yang mana? Nah, ini kan jumlah partikel. Partikelnya kan tadi zatnya air berarti jumlah molekul. Rumusnya jumlah molekul sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya sudah ada belum? Sudah dalam soal. Dalam 0,5 mol air.
Berarti di sini rumusnya jumlah molekul air berarti jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya ada dalam soal 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya, dah 10 pangkat 23-nya mah tetap, yang dikalikan hanya 0,5 kali 6,02. Ketemulah 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi di sini jumlah molekul airnya, berarti kan jumlah partikel ya, 3,01 kali 10 pangkat 23. Beres yang pertama. Kalau yang kedua yang ditanyakan apa? Tentukan mol emas. Berarti yang ditanyakan molnya. Tentukan mol emas yang di dalamnya mengandung 1,204 kali 10 pangkat 24 atom emas. Kalau ini namanya partikel. Partikelnya jenisnya atom. Jadi di sini 1,204 kali 10 pangkat 24 atom emas itu berarti kan jumlah partikel. Jadi partikelnya berupa atom di sini. Apa yang ditanyakan? Mol yang ditanyakan. Rumus mana? Nah, rumus yang kedua. Mol sama dengan jumlah partikel bagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Sinilah. Jumlah partikelnya dalam soal sudah ada kan? 1,204 kali 10 pangkat 24 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Sudah matematikanya, silahkan kalian sudah mahir. Ketemulah hasilnya 2 mol. Nah itu bisa ya, mudah ini mah. Jadi yang nomor 1 mah jumlah partikel yang ditanyakan, yang kedua mah mol. Sudah gunakan rumus yang atas dengan rumus yang bawah. Sekarang yang kedua. Kalau yang kedua masih tetap mol, tapi ini mah hubungannya dengan massa. Nih rumusnya, hafalkan lagi. Massa di sini satuan gram. Rumusnya mol bisa kali AR, bisa juga mol kali MR. Kalau nanti mol kali AR, kalau zatnya itu atom yang tadi Na, Mg, Cu, berarti belum berteman. Kalau misalkan mol kali MR, yang mana zatnya? Zatnya kalau sudah berteman H2O, CONH2 2 kali dan seterusnya ya. Jadi rumus massa itu satuannya gram, bisa mol kali AR, bisa mol kali MR. Dari sini bisa ketemu mol juga kan? Coba turunkan rumusnya mol. Berarti mol dari sini rumusnya bagaimana? Massa yaitu gram dibagi AR, atau boleh juga massa dibagi MR. Nah, berarti dari dua hubungan yang tadi, yang Romawi 1 dengan Romawi 2 ya, rumus mol sudah diperoleh 2. Yang pertama apa tadi rumus mol? Yang pertama mol itu bisa jumlah partikel bagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Bisa juga yang kedua mol itu sama dengan massa dibagi AR atau massa dibagi MR. Jadi nanti kalau dalam soal ditanyakan mol, gunakan rumus yang mana ya Bu? Tergantung yang diketahui. Kalau dalam soal yang diketahuinya massa, gunakan rumus yang massa dibagi AR atau massa dibagi MR. Kalau dalam soal yang diketahuinya jumlah partikel, rumus molnya yang mana? Yang tadi. Molnya sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti dari Romawi 1 dan Romawi 2 sudah diperoleh rumus mol sebanyak 2. Sekarang mari kita terapkan rumus yang hubungan mol dengan massa. Ya, kita mulai. Nah, yang nomor 3 nih. Berapa gram massa? Nih, yang ditanyakan kan massa. Dari 6 mol natrium atau Na. Sudah rumus massa kan hanya ada 1 ya tadi. Yang mana? Nah, ini kan massa. Nah, mol dikali AR. Mengapa mol kali AR bukan mol kali MR? Karena zatnya Na. Molnya sudah ada belum? Sudah ada 6. 6 kali ARNA sudah diberi dalam soal. Kalau dalam soal tidak ada, lihat tabel periodik. Maka 6 kali 23 ketemulah massa Na 138 gram. Mudah. Nomor 4.
berapa gram lagi massa kan? Dari 0,1 mol glukosa C6H12O6. Massa yang ditanyakan sudah hanya ada satu rumus massa, mol. Tapi kalau ini kali mr. Mengapa kali mr? Karena zatnya C6H12O6. Jadi sudah gabungan dari atom-atom. Molnya sudah ada, sudah 0,1 mol. Mr-nya sudah mahir mr mah. MrC6H12O6 kan berarti 6 kali ARC tambah 12 kali ARH tambah 6 kali ARO. Dah ARC 12, ARH 1, ARO 16. Hasil akhir 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16 ketemulah 180. Berarti masanya 0,1 kali 180 sama dengan 18 gram. Mudah kan? Nah, itu cara membedakan mol kali AR dan mol kali MR. Nah, sekarang nomor 5 nih. Tentukan mol besi. Sekarang mah yang ditanyakan mol yang masanya 14 gram. Ingat, rumus mol tadi kita sudah diperoleh 2 ya. Yang pertama, kalau rumus mol itu bisa jumlah partikel kali 6,02 kali mol itu rumusnya jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Bisa juga yang itu. Atau bisa juga yang kedua, mol itu rumusnya massa dibagi AR atau massa dibagi MR. Sekarang mol ini gunakan rumus yang mana? Tergantung data yang diketahui mana. Data yang diketahuinya 14 gram. 14 gram itu kan satuan massa. Oh, berarti gunakan rumus molnya yang berhubungan dengan massa. Berarti mol sama dengan massa dibagi AR. Mengapa massa dibagi AR bukan MR? Karena zatnya Fe. Massanya sudah ada 14 gram. AR-nya 56, ketemu 14 bagi 56, 0,25 mol. Mudah kan? Sudah, ini mah hanya permainan rumus. Rumusnya dihafalkan, kemudian lihat yang diketahui, sudah masukkan ke rumus. Bisa ya? Bisa, beres. Nah, sekarang yang ketiga. Ini agak banyak nih yang ketiga mah nih. Ayo, hayati. Hubungan mol dengan volume. Nih, lihat nih. Volume ini satuannya liter. Memiliki rumus mol kali 22,4 liter. Hafalkan nih, hafalkan. Nah, kemudian dari rumus yang atas ini berarti bisa diturunkan mol lagi kan rumusnya ya? Yaitu apa? Volume satuannya liter dibagi 22,4 liter. Tapi lihat rumus. Yang ada angka 22,4 liter ini, yaitu rumus kotak 1, kotak 2 ini ada syaratnya. Syaratnya itu nanti dalam soal itu suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya harus 1 atmosfer. Nah, ini atau nanti dalam soal biasanya disebut juga dalam keadaan standar atau STP. S itu standar, T temperatur, P itu tekanan. Jadi, rumus yang kotak 1 dan kotak 2 yang ada 22,4 liter itu harus dalam keadaan STP atau 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Nah, coba lihat. Berarti muncul lagi ini rumus mol ya. Volume dibagi 22,4 liter. Berarti kita sudah memiliki rumus mol sebanyak 3. Nah, beres itu ya. Sekarang lihat kotak yang ketiga. Ada rumusnya begini. PV sama dengan nRT. P-nya itu tekanan, harus dalam atmosfer ya, hati-hati. R-nya itu tetapan gas, hafalkan 0,082. V itu volume dalam liter, T itu temperatur, berarti dalam Kelvin, sedangkan N sama dengan mol. Nah, Ibu ini dulu ya, Kelvin. Kalau 0 derajat Celcius berarti kan sama dengan 273 Kelvin ya. Maka kalau 1 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Tinggal ditambahkan 1 derajat Celcius berarti 1 ditambah 273 Kelvin. Hasilnya 274 Kelvin. Berarti kalau 27 derajat Celcius berapa Kelvin?
Berarti tinggal 273 ditambah 27. Hasilnya berapa? Ketemulah 300 Kelvin. Nah, itu nantinya ya. Awas, hati-hati. Perubahan dari derajat Celcius ke Kelvin. Tadi N ini mol ya, N ini mol. Nih, lihat. Ada rumus PV sama dengan nRT. Berarti dari sini kan bisa dicari V-nya ya. Maka volumenya bagaimana? Nah, ini rumusnya. Berarti volumenya sama dengan nRT dibagi P. Tinggal proses matematika ya. Nih lihat, dari rumus PV sama dengan nRT bisa ketemu rumus volume kan? Volume sama dengan nRT bagi P. Tapi ini mah volumenya, syaratnya bukan dalam keadaan standar. Awas hati-hati ya. Kalau dalam keadaan standar kan rumusnya menggunakan yang 22,4 liter volumenya ya. Kalau yang bukan dalam keadaan standar berarti bukan 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka gunakan rumus ini. V sama dengan nRT dibagi V dibagi P. Nah, itu ya. Jelas ya? Bisa? Bisa. Dari sini juga bisa dicari molnya N. Berarti kalau yang dicari N-nya rumusnya bagaimana? PV dibagi RT. Nah, tuh rumus mol sudah ada berapa? Sudah ada 4 ini rumus mol ya. Yang tadi hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan volume saja sudah ketemu rumus molnya ada 2 ya. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Kalau yang atas volume dalam keadaan STP, ini bukan dalam keadaan STP. Nah, ada lagi yang terakhir rumusnya ini nih. V1 bagi V2 sama dengan N1 per N2. Ini kalau yang bagaimana Bu? Ada keterangan di bawahnya. Pada temperatur dan tekanan gas lain yang diketahui. Bingung Bu bagaimana? Dah nanti contoh soalnya. Untuk yang kotak terakhir mana nanti ada 2 zat nih. Yang atas misalkan volume O2, yang bawah volume N2. Berarti sama dengannya juga N-nya N2 yang bawahnya juga NO2. Jadi ini mah ada 2 zat. 2 zat dibandingkan. V1-nya volume gas 1, V2-nya volume gas 2, N1-nya mol 1, N2-nya mol 2. Dah jangan bingung ya. Yuk kita lihat langsung ke contoh soal. Hanya ingat tadi rumus mol sudah banyak ya. Rumus mol sudah banyak. Gunakan yang mana nanti rumus mol? Tergantung yang diketahui. Yuk kita mulai. Nih. Contoh soal. Hitunglah volume. Lihat, yang ditanyakan volume kan. Dari 4,4 gram gas karbon dioksida atau CO2 yang diukur pada keadaan standar. Lihat nih, lihat. Yang ditanyakan kan volume. Ingat tidak volume? Rumus volume STP dalam STP. Apa rumusnya tadi? Nah ini kan. Rumus volume dalam STP mol kali 22,4 liter. Nah ini kan volume dalam STP. Tahu STP dari mana? Bukan pada keadaan standar disebutkan dalam soal. Jadi volume dalam keadaan STP atau standar rumusnya mol kali 22,4 liter. Ya kan? Nah ini. Sekarang molnya sudah ada belum dalam soal? Lihat dalam soal, mol di sini sudah ada belum? Belum ada kan molnya? Yang ada dalam soal itu CO2 sebanyak 4,4 gram. Yang kita inginkan mol. Berarti di sini cari dulu mol CO2. Berarti ini sudah gabungan rumus mol. Mol CO2 kan tadi rumus mol banyak. Gunakan yang mana rumus molnya? Karena yang diketahui 4,4 gram, gram itu kan massa. Maka molnya gunakan rumus yang ini. Massa dibagi MR. Mengapa bukan AR? Kok ini MR? Karena zatnya CO2. Berarti mol. Massanya 4,4. MR CO2 sudah mahir. 1 kali ARC tambah 2 kali ARO. Ketemulah 44. Berarti 4,4 bagi 44 ketemulah 0,1 mol. Berarti ini mol CO2.
Nah, mol CO2 ini masukkan ke sini nih ke mol kali 2 2,4. Berarti masukkan molnya 0,1 kali 2 2,4 liter, ketemulah 2,24 liter. Paham kan? Jadi langkah pertama, lihat apa sih yang ditanyakan? Oh, volume. Volume itu rumusnya kan tadi lebih dari satu ya. Lihat yang mana ya yang digunakan. Lihat, diukur pada keadaan standar. Oh, menggunakan rumus mol kali 22,4 liter. Mol berarti harus ada. Tapi dalam soal tidak ada molnya. Ya cari dulu. Gunakan rumus yang mana? Oh, diketahuinya gram. Gram itu satuan massa. Nah, gunakan rumus massa bagi MR. Dah mudah kan? Beres. Itu contoh soal yang pertama. Tenang, dipahami. Sekarang yang kedua nih. Berapa gram massa? Awas, ini yang ditanyakan massa. Rumus massa hanya ada satu ya. Rumus massa hanya yang mana? Hanya yang ini rumus massa ama. Bisa mol kali AR, bisa mol kali MR kan? Ya. Nah, kita kembali lagi. Kita lihat. Berapa gram massa? Jadi massa itu rumusnya hanya ada 1 mol kali MR. Ini menggunakan MR karena zatnya C2H6. Sekarang, mol. Sudah ada belum molnya? Belum ada. Yang ada apa di sini? 4,48 liter gas etana C2H6 yang diukur pada keadaan standar. Berarti kalau standar apa tadi? 22,4 liter kan? Berarti kita kan mau mencari mol. Molnya belum ada dalam soal. Yang ada volume. Oh, cari dulu molnya. Cari rumus mol. Gunakan rumus yang mana mol yang ini? Karena yang diketahuinya volume dalam keadaan STP, berarti menggunakan rumus mol volume dibagi 22,4. Volumenya sudah ada dalam soal 4,48 liter dibagi 22,4, ketemulah mol C26 0,2 mol. 0,2 mol masukkan ke rumus 0,2. MRC26 guys, cari dulu itu mah sudah mantap. C2H6 berarti 2 kali ARC tambah 6 kali ARH. Harga AR-nya lihat di tabel periodik ketemu 30. Berarti 0,2 kali 30 sama dengan 6 gram. Jadi massa C2H6 adalah 6 gram. Jadi caranya kalian, apa sih yang ditanyakan? Oh, gram. Berarti massa. Sok, tempelkan rumusnya. Oh, massa mol kali MR. Oh, diperlukan mol. Sudah ada belum ya dalam soal? Tidak ada. Cari dulu molnya. Gunakan rumus yang mana? Tergantung yang diketahui. Paham sampai sini? Paham ya? Mantap. Nah, sekarang nomor 8 nih. Oh, baca. Berapa volume? Sama, nomor 8 juga volume. Tadi kan rumus volume itu banyak ya. Lihat. Berapa volume 3 mol gas nitrogen pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kalau ini bukan dalam keadaan STP. Kalau dalam keadaan STP itu kan suhunya harus 27 derajat Celcius. Kalau dalam keadaan STP suhunya itu kan harus 0 derajat Celcius. Tekanannya memang 1 atm. Tapi kan ini suhunya 27 derajat Celcius. Maka jangan digunakan yang berhubungan dengan 22,4 liter. Jadi menggunakan rumus yang mana? Yang ini yang dasarnya PV sama dengan nRT. Yang ditanyakannya apa? Volume. Berarti volumenya nRT dibagi P. Nah itu jadi hati-hati. N-nya kan mol ya. N itu kan mol sudah ada 3 mol. Mudah masukkan 3 mol. R sudah ketetapan dihafalkan 0,082. T itu suhu dalam Kelvin. Awas. 27 derajat Celcius rubah ke Kelvin. Berarti kan tinggal ditambah 273 ya. Ketemulah 300 Kelvin. Nah, kali 300 tekanannya 1 atmosfer bagi 1. Ketemulah 73,8 liter. Sudah kan bisa membedakan rumus volume dalam keadaan STP dan bukan dalam keadaan STP. Beres. Sekarang rumus yang satu lagi. Tadi kan ada ya rumus ini nih.
V1 dibagi V2 sama dengan N1 per N2. V itu volume, N-nya mol. Nah, soalnya ini, lihat, bentuk soalnya seperti ini. Jadi ini nih nanti udah pada temperatur dan tekanan tertentu ya udah tidak usah dibuat bingung. Hanya nanti ada begini, ada dua zat. Nih lihat dalam soal kan ada dua zat ya. Zatnya apa? Ada gas NO dan ada gas CH4. Lihat di sini dalam soal, silakan baca nih. Dalam soal ini ada dua zat, gas NO dan gas CH4. Berarti nanti di sini perbandingannya volume NO dibagi volume CH4 sama dengan mol NO dibagi mol CH4. Dibalik boleh, saya mau CH4 dulu boleh. Misalkan ini, volume CH4 dibagi volume NO sama dengan mol CH4 dibagi mol NO. Mol NO boleh, itu dibalik juga boleh. Hanya kalau di atasnya volume NO, maka molnya juga harus mol NO dan seterusnya itu ya. Berarti ini kan volume NO, volume CH4, mol NO, mol CH4. So, kita cari dulu nih. Data yang ada nih. 15 liter punya siapa ini? 15 liter gas. Massa 15 liter gas NO adalah 3 gram. Berarti NO itu massanya sudah ada 15 liter, ya kan? Massanya ada 3 gram. Berarti NO, volume NO sudah ada 15 tuh. Tempelkan aja. Volume NO ada 15. Sekarang massa NO-nya 3 gram. Kan di sini tidak ada massa ya. Yang ada kan mol. Yang ada mol NO. Berarti massa NO yang 3 gram rubah ke mol. Nah, nih. Massa NO yang 3 gram rubah ke mol, jadilah NNO atau mol NO. Rumus mana Bu yang digunakan? Menggunakan rumus dibagi MR, karena yang diketahuinya kan massa. Massanya 3 gram, mRNO berarti 1 kali ARN tambah 1 kali ARO, ketemulah mRNO 30, berarti 3 bagi 30, 0,1 mol. Berarti sekarang mol NO sudah ketemu 0,1 mol. Tempelkan mol NO 0,1. Nah, ketemukan ya sekarang di atas. Jadi volume NO sudah komplit 15 liter, mol NO sudah ada 0,1 mol. Sekarang volume CH4 berapa? Justru volume CH4 itu yang ditanyakan. Sok lihat. Pada temperatur dan tekanan yang sama, berapa volume dari 8 gram gas metana atau CH4? Berarti dalam soal ini nih, yang seakan-akan pabaliut, intisarinya mah ditanyakan volume CH4. Berarti yang ditanyakan ini nih, volume CH4. Kemudian kalau yang 8 gram punya siapa? Punya gas metana, massa metana. Cari molnya. Massa CH4 kan 8 gram, cari mol CH4. Gunakan rumus massa bagi MrCH4, dah sudah mantap ini Mbak. 8 bagi 16 ketemulah 0,5 mol. Jadi yang 0,5 mol mah itu punya mol CH4. Tempelkan mol CH4 0,5. Jadilah seperti ini. 15 bagi volume CH4 sama dengan 0,1 dibagi 0,5. Matematik dah disilang ya. 0,1 kali volume CH4 sama dengan 15 dikali 0,5. Maka volume CH4 sama dengan 15 kali 0,5 bagi 0,1 sama dengan 75 liter. Beres. Tuh kan ya. Nah, itu teh sudah hanya seperti itu. Jadi rumusnya apa tadi nih? Saya ulang lagi nih. Hubungan mol dengan jumlah partikel tuh ada 2. Mantap kan? Hubungan mol dengan massa ada 2. Hubungan mol dengan volume banyak. Ada dalam keadaan STP, bukan dalam keadaan STP, dan ada perbandingan 2 zat. Beres kan ya? Sudah beres. Materi pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.